Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, ketika pasanganku mengeluh. Di dalam Matius pasal ke-19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa orang zaman dahulu pernikahannya lebih langgeng, padahal mereka itu dijodohkan oleh orang tuanya? Sedangkan zaman now yang kenalan lalu berpacaran dan mereka menikah karena jatuh cinta, malahan banyak yang bercerai. Jawabannya adalah orang zaman dahulu lebih memiliki iman dan kepercayaan karena bisa kualat kalau tidak taat sama orang tua yang telah menjodohkan mereka. Orang zaman dahulu lebih mendengar hati nuraninya ketimbang logikanya. Mereka sangat menghormati arti dari pernikahan ketimbang emosi dan perasaan. Memiliki toleransi dan tenggang rasa yang kuat sekalipun ada percekcokan. Bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahannya tidak berbahagia. Menjadi satu berarti bukan hanya soal seksualitas saja, namun sehati sepikir, sejalan setujuan, saling menerima dan memberi. Milik saya juga milik pasangan saya. Tidak ada lagi kalkulasi untung rugi, karena dasarnya adalah saling mengasihi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pernikahan yang memuaskan ketika diisi dengan lebih banyak percakapan yang positif ketimbang yang negatif. Bangunlah komunikasi yang baik dan benar, maka pernikahan kita pasti akan berbahagia. Di dalam Roma pasal 15 ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mengeluh kepada pasangan karena beratnya tekanan hidup boleh-boleh saja, tapi jangan menjadi tukang mengeluh. Saat pasangan kita mengeluh karena sudah tidak kuat menghadapi tekanan hidup, bagian kita adalah menguatkannya. Kita wajib menanggung kelemahannya dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Kita harus mencari kesenangan khususnya buat pasangan kita demi kebaikannya dalam membangun bahtera rumah kita. Kenapa kita wajib menanggung kelemahan pasangan dan berempati dengan beban hidupnya? Karena Kristus juga tidak egois, bahkan mau berkorban buat kita semua. Pasangan kita mengeluh bukan untuk dimarahi atau disalahkan, tapi untuk didengarkan, dimengerti dan dikuatkan. Kalau pasangan kita mengeluh karena kesalahan kita, janganlah mengulang membuat kesalahan lagi. Mari kita meneladani Kristus dengan tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan mencari kesenangan sesama. Kuatkan pasangan kita dengan mendengarkannya, menolongnya, memberikan dia me time, dan memberinya kesempatan untuk beristirahat. Markus pasal ke-3 ayat 25, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang bersatu, ada hubungan yang harmonis dan indah, saling mengerti dan saling memberi. Di dalam Titus pasal 2 ayat 4 dan 5, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Pasangan yang serasi adalah pasangan yang bisa saling melengkapi. Suami menopang istri, sebaliknya istri pun menopang segala kelemahan dan kekurangan sang suami.
Di dalam Ester pasal pertama ayat ke-22, dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Banyak keluarga terbalik-balik dari ketetapan Allah. Sudah kodratnya jika suami harus memimpin keluarganya, demikian pula sang istri menjadi penolong buat suaminya. Jadi siapa pemenangnya? Ya tidak ada, sebab Tuhan memang telah memberi karunia kepada suami untuk menjadi kepala. Jadi sudah sewajarnya sang suami yang memimpin, sedangkan sang istri yang menolong. Bangunan yang kuat dan kokoh tergantung strukturnya. Demikian pula rumah tangga kita. Jangan kacaukan struktur dari Tuhan, maka rumah tangga kita pasti berbahagia. Bangunlah komunikasi yang baik dengan pasangan kita dan dengan siapa saja. Di dalam Mazmur pasal 141 ayat 3, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Salah satu cara yang paling efektif dalam membangun komunikasi yang baik adalah memperhatikan apa yang dikatakan lawan bicara kita dengan komunikasi yang efektif, serta meminimalkan tingkat kesalahpahaman dan salah persepsi. Dalam berbicara haruslah dibarengi dengan mimik wajah yang ramah dan senyuman yang tulus, sehingga lawan bicara kita akan menerima setiap ucapan dengan rela hati, bukan karena tekanan. Kejelasan dan ketepatan waktu dalam menyampaikan pesan sangatlah dibutuhkan. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Lafalkan kata dan kalimat. Pakailah bahasa yang mudah dipahami lawan bicara kita. Komunikasi yang efektif adalah fondasi keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan dalam interaksi sehari-hari, baik dalam pernikahan kita maupun dalam pekerjaan kita. Jangan abaikan komunikasi yang baik, karena sangat memainkan peran sentral dalam membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan konflik, serta menjaga kejelasan dalam berbagai situasi. Bicara itu ada seninya. Belajar seni bicara yang baik agar komunikasi kita dengan pasangan kita jadi efektif. Kegagalan terbesar dalam kehidupan dengan pasangan kita disebabkan oleh perkataan yang salah. Itu sebabnya kita harus belajar seni berbicara kepada pasangan kita kapan saja dan dimanapun kita berada. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 23, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sekalipun perkataan dan nasihat kita benar, bila disampaikan dalam waktu yang tidak tepat, bisa mendatangkan kesalahpahaman. Tunggulah waktu yang tepat untuk mengungkapkan, pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Jangan kebanyakan bicara, sebab selalu saja ada ucapan kita yang disalah tafsirkan oleh pasangan kita yang mendengarnya. Itu sebabnya berhati-hatilah dalam berbicara. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana solusinya ketika pasangan kami mengeluh. Kami telah belajar bagaimana pernikahan yang memuaskan itu ketika diisi dengan lebih banyak percakapan yang positif ketimbang yang negatif. Oleh karena itu, kami mau membangun komunikasi yang baik dan benar, maka pernikahan kami pasti akan berbahagia. Ketika pasangan kami mengeluh, bukan untuk dimarahi atau disalahkan, tapi untuk didengarkan, dimengerti, dan dikuatkan. Ajar kami Tuhan, agar setiap ucapan dan tutur kata kami mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi pasangan kami yang mendengarnya. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.